Halo semua, selamat datang di channel Diansa Saputra, teman-teman. Baik, pada hari ini saya akan ngobrol atau sharing sederhana, sharing santai kepada teman-teman semua. Dimana hari ini saya akan membahas terkait topik biaya-biaya yang harus teman-teman siapkan kalau melakukan atau kalau ingin beli rumah. Jadi saya juga baru tahu karena saya telah melakukan pembelian rumah ya kemarin itu. Jadi saya baru tahu ternyata biayanya itu nggak sedikit. Nah, dengan hal tersebut mungkin perlu saya sharingkan kepada teman-teman semua. Jadi apa saja yang harus disiapkan dan kisaran berapa seperti itu. Karena hal ini sangat penting bagi teman-teman semua yang ingin beli rumah karena nilainya cukup besar. Nilainya cukup besar dan harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum teman-teman membeli rumah ya, seperti itu. Yang pertama yaitu sebelum teman-teman beli rumah, pastikan bahwa yang pertama terlebih dahulu pastikan bahwa rumahnya itu aman dan tidak sengketa ya. Karena kalau sengketa itu nanti bakal repot. Jadi yang pertama, teman-teman pastikan bahwa rumah tersebut aman dan tidak ada sengketa ya. Kemudian yang pasti teman-teman harus tahu juga bahwa kalau memastikan aman dan tidak sengketa itu tidak ada biayanya teman-teman. Itu tidak ada biaya yang tergantung dari kita mengecek ke lokasi dan mensurvei pada saat kita ingin melihat objek rumah tersebut. Itu tidak ada biaya ya, paling biaya bensin. Cuman yang ada memang benar-benar ada biaya real atau biaya nyata, yaitu yang pertama yang teman-teman harus tahu dan harus siapkan, yaitu bahwa kalian itu sebelum beli rumah, khususnya rumah yang SHM ya, yang memiliki sertifikat hak milik, dan saya sarankan juga belilah rumah yang memiliki SHM. Karena SHM itu salah satu surat bukti kepemilikan yang paling tinggi di Indonesia, SHM ya. Nah, SHM ini sebelum kita beli rumah harus kita lakukan pengecekan terlebih dahulu ke BPN. Karena banyak sekali ya teman-teman tahu di luaran sana banyak sekali kasus bahwa sertifikat palsu, kemudian juga sertifikatnya bukan asli seperti itu, kemudian juga sertifikatnya tidak ada, itu banyak sekali. Jadi teman-teman harus pastikan dahulu untuk mengecek sertifikatnya. Nah, untuk mengecek sertifikatnya ini orang yang berwenang dan atau yang bisa itu biasanya di BPN atau notaris, kemudian baru ke BPN, dibantu notaris baru dicek ke BPN. Nah, hal ini juga perlu teman-teman pertimbangkan dan harus tahu, karena ketika sertifikatnya tidak terdaftar di BPN atau bermasalah, sertifikat tersebut misalkan sengketa atau sertifikat tersebut diblokir, nah hindarilah untuk melakukan transaksi jual beli di sana karena prosesnya nanti akan ribet. Jadi carilah rumah atau tanah yang memang menurut teman-teman semua clear and clean ya. Jadi sertifikatnya ada dan dicek di BPN juga memang tidak ada masalah. Yang pertama, biaya cek sertifikat. Ya, ini nominalnya mungkin sekitar 100 sampai 200 ribu ya. Untuk biaya cek sertifikatnya. Tergantung ya, sekitaran 100 sampai 200 ribu. Nggak sampai berjuta-juta, nggak sampai. Sekitar 100 sampai 200 ribu untuk pengecekan sertifikat. Biasanya pengecekan sertifikat ini memakan waktu 1 sampai 3 hari. Bahkan 1 hari pun harusnya sih bisa dicek ya. Kalau cepat pelayanan dari kantor BPN-nya biasanya 1 hari cepat bisa dicek. Itu tergantung dari pelayanan kantor BPN. Kemudian juga yang pertama tadi biaya cek SHM, yang kedua biaya AJB notaris. Nah, jadi teman-teman untuk membeli rumah atau membeli tanah, teman-teman harus melibatkan notaris. Karena notaris ini ialah pejabat yang ditunjuk negara untuk melakukan proses peralihan hak atas tanah. Jadi yang legal. Jadi banyak sekali transaksi-transaksi yang dilakukan di bawah tangan. Misalkan teman-teman jual beli biasa, buat surat jual beli biasa, diketahui lurah,
sama penjual dan pembeli. Itu biasanya yang sering dilakukan, terutama di daerah perdesaan. Biasanya di daerah perdesaan yang memang mungkin kurang paham, atau memang tidak mau mengeluarkan uang, atau memang ketidaktahuan. Itu banyak sekali terjadi. Nah, jadi buat teman-teman semua, pastikan bahwa dalam proses transaksi jual beli tanah, teman-teman harus melibatkan notaris untuk melakukan proses peralihan hak atas tanah tersebut ya. Itu karena yang legal dan diakui negara, seperti itu. Kemudian biaya selanjutnya juga yaitu biaya yang ketiga ya. Yang tadi yang kedua notaris, yang ketiga biaya BPHTB. Biaya BPHTB. Biaya BPHTB ini itu yaitu biaya perolehan atas tanah dan bangunan ya. Biaya perolehan atas tanah dan bangunan ini jumlahnya cukup besar. Paling besar di antara biaya-biaya yang tadi. Biasanya seperti itu. Nah, biaya BPHTB ini itu nominalnya 5%. Nominalnya biasanya 5% untuk transaksi pertama kali. Transaksi pertama kali biayanya 5%. Nah, bagaimana menghitung BPHTB? Nah, ini banyak dan saya juga baru tahu pada saat saya proses transaksi jual beli rumah atau proses transaksi jual beli tanah, saya juga baru tahu. Biaya BPHTB ini yaitu ada rumusnya, yaitu NJOP/TKP dikurang nilai transaksi dikurang NJOP/TKP. Nah, misalkan teman-teman, saya kasih contoh seperti ini. Misalkan kita NJOP/TKP nilai jual, NJOP/TKP itu ialah nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Jadi misalkan teman-teman khususnya di Sumatera Selatan, NJOP/TKP-nya misalkan 60 juta. Misalkan teman-teman transaksi beli rumah nominalnya 100 juta, berarti 60 juta, nilai jual beli rumahnya 100 juta. Berarti 100 juta dikurang 60 juta baru dikalikan 5%. Nah, seperti itu menghitungnya. Berarti 40 juta ya dikali 5%. Nah, 40 juta dikali 5% berarti nilai pajak BPHTB-nya itu sekitar 2 juta rupiah ya. 2 juta rupiah. Ya. 2 juta rupiah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga NJOP/TKP setiap daerah itu beda-beda, tergantung dari kebijakan di daerah masing-masing ya. Ini tidak sama. Cuman kalau di Sumatera Selatan, saya beberapa waktu yang lalu itu sekitar 60 jutaan NJOP/TKP-nya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu pajak PPH. Nah, PPH ini ialah pajak yang biasanya dikeluarkan oleh penjual dari tanah tersebut. Nominalnya itu 2,5% dari nilai transaksi. Misalkan teman-teman transaksinya 100 juta, ya berarti teman-teman atau penjualnya tadi itu mengeluarkan biaya 2,5 juta karena 2,5% ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya lagi yaitu biaya balik nama. Nah, biaya balik nama ini juga teman-teman jangan lupa ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu, atau teman-teman bisa tanyakan kepada notaris yang teman-teman percaya, karena memang biaya balik nama di sini memang ada biaya resmi dan harus dibayarkan. Karena ketika teman-teman udah transaksi jual beli, misalkan udah JB, cuman tidak langsung dibalik nama, kan sayang banget kan, karena kalian teman-teman udah mengeluarkan AJB, kemudian juga kalian tidak langsung balik nama, jadi sayang sekali seperti itu, dan itu ada biayanya ya, seperti itu. Oke, jadi saya ulang ringkasan secara sederhana. Biaya yang harus kamu keluarkan ketika teman-teman harus beli rumah, yaitu yang pertama cek sertifikat, kemudian juga biaya AJB notaris,
biaya AJB notaris ini biasanya 1% ya, biasanya 1% atau sesuai negosiasi teman-teman kepada notaris. Biaya ini bisa dinegosiasikan. Nah, seperti itu. Biaya cek SHM, kemudian AJB notaris, kemudian pajak BPHTB, pajak PPH, dan biaya balik nama. Yang menjadi tanggung jawab teman-teman pastinya yaitu cek sertifikat, kemudian juga pajak BPHTB dan biaya balik nama. Itu yang teman-teman pasti keluarkan. Kalau terkait AJB dan PPH, kalau AJB itu tergantung teman-teman nego sama penjual. Bisa dibagi, misalkan AJB-nya 3 juta, mungkin bisa dibayar 1,5 juta pembeli, 1,5 juta penjual, bisa juga dinegosiasikan. Kemudian kalau yang PPH tadi juga itu dikeluarkan sama penjual. Jadi kalau khusus teman-teman yang beli rumah, yang pertama cek SHM, kemudian BPHTB sama biaya balik nama. Itu yang pasti dan wajib teman-teman keluarkan dan wajib teman-teman hitung. Kalau AJB sama PPH itu ya teman-teman keluarkan juga lah. Keluarkan, cuman bisa dinegosiasi terhadap penjual maupun dengan notarisnya bisa dinegosiasikan. Oke teman-teman, mungkin itu saja singkat biaya-biaya yang harus teman-teman keluarkan kalau ingin beli rumah atau beli tanah ya. Oke, segitu saja videonya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.